kita melihat Tangerang itu tidak boleh sebagaimana kita melihat Tangerang hanya hari ini, tetapi Tangerang memiliki sejarah panjang. Tangerang berdiri sejak 1632, 13 Oktober 1632, dengan berbagai macam dinamika kesejarahan yang panjang sejak masa Kesultanan Banten. 1632 Arya Wangsakara diangkat oleh Sultan Abdul Mafakhir sebagai salah satu tiga raksa yang mengelola Tangerang. Kemudian Tangerang menjadi bagian wilayah Kesultanan Banten dan Tangerang merupakan benteng pertahanan Banten dalam menghadapi hegemoni ekonomi dari pihak VOC yang bermarkas di Batavia. Tangerang Utara yang hari ini sedang ramai dibicarakan tentang pagar laut adalah merupakan pusat pertahanan Kesultanan Banten ketika perang bersama dengan VOC. Sultan Tirtayasa bersama pasukannya, Pangeran Wangsakara, Pangeran Ingalaga, itu membuat pertahanan, salah satunya di Paku Haji yang sekarang sedang ramai dengan pagar laut itu. Kemudian 1654, 1680 terjadi perang pula antara Kesultanan Banten dan VOC, juga bermarkas di sekitar Paku Haji, sekitar Cisadane, kemudian Kemau, dan Pangeran Sunyararas bermarkas di Pulau Cangkir sebagai Laksamana Angkatan Laut atau Panglima Perang Angkatan Laut. Jadi lokasi yang sekarang sedang dijadikan bahan diskursus oleh masyarakat tentang adanya proyek strategis nasional PIK 2, kita harus memandangnya bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kearifan lokal yang juga wajib harus kita perhatikan, yang wajib harus menjadi pertimbangan kita atau pertimbangan pemerintah ketika ingin menggelontorkan sebuah proyek strategis nasional. Bagaimana proyek pemerintah itu akan dapat kemudian tetap mempertahankan hak-hak kesejarahan yang dimiliki oleh masyarakat untuk sebagai sebuah lambang kebanggaan masyarakat kita. Misalnya karena saya sebagai ketua pemangku adat di Lembaga Keariaan Adat Tangerang, jadi saya akan mengaitkan peristiwa proyek nasional PIK 2 dan pagar laut ini juga dari nilai-nilai adat, istiadat, dan kebudayaan. Bagaimana nanti jika proyek ini dilanjutkan, nilai-nilai adat, nilai-nilai kebudayaan akan mampu untuk dijaga. Bagaimana masyarakat tradisional nelayan kita tetap akan mendapatkan haknya, misalnya untuk mendapatkan hak melaut untuk pergi mencari ikan. Kemudian juga harus diperhatikan pula bagaimana nanti masyarakat yang ada di sekitar pantai, pesisir pantai itu, sesuai dengan undang-undang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau terkecil, undang-undang tahun 2014, di situ dijamin hak-hak masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai masyarakat tradisional, sebagai masyarakat lokal, dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak a priori terhadap segala bentuk pembangunan. Kita senang daerah kita mendapatkan prioritas pembangunan dari pemerintah, tetapi kita menginginkan bahwa proses dan prosedur yang akan dilaksanakan di dalam upaya untuk tercapainya proyek itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita yang telah kita sepakati. Kalau kita bicara tentang
penanaman atau pembuatan pagar laut sebesar atau seluas 500 meter dari garis pantai ke laut, kemudian sepanjang 30 km dari mulai Kosambi sampai ke Muncung. Nah, kemudian hari ini tanpa ada yang mau bertanggung jawab, kemudian ternyata ditemukan pula adanya laut-laut yang telah dikapling, kemudian telah dikasih hak guna bangunan, sertifikat HGB, bahkan ada sertifikat hak milik di sana. Artinya ini, proses ini ada yang mencurigakan. Kenapa kalau misalnya proyek ini adalah proyek strategis nasional atau proyek yang telah misalnya mendapatkan persetujuan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, kenapa pihak pengelola itu tidak mengurus KKPRL saja? Kenapa mesti untuk membuat hak guna bangunan dengan alasan dulu terjadi abrasi misalnya, kemudian sehingga masyarakat kemudian berhak untuk membuat surat hak milik, sertifikat hak milik. Nah, sementara ketika dilihat dari satelit sejak tahun 1995 ternyata tidak ada apa yang namanya proses abrasi dari Laut Tangerang Utara. Nah, lalu kepala desa Kohot yang bernama Bapak Arsin itu yang mengaku bahwa terjadi abrasi tahun 2004 sementara dibantah oleh tampilan satelit sejak 1995 bahwa tidak pernah ada abrasi di pantai utara Tangerang, bahkan yang terjadi adalah sedimentasi di mana ada tanah-tanah timbul di sana yang diakibatkan oleh tanah dari darat menuju ke lautan kemudian membentuk sebuah timbunan-timbunan tanah. Nah, dari sini kita mencurigai ada proses-proses yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan adanya PSN, PIK 2 dan yang terkait dengannya. Walaupun kita tidak langsung untuk mengaitkan masalah HGB ini dengan PIK 2, tetapi di sana ada HGB yang atas nama PIK 2, sedangkan saya mendengar dari berbagai macam pakar bahwa laut itu tidak bisa untuk diberikan sertifikat, baik sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan. Tetapi kenapa hari ini semua itu ada? Maka kita melihat secara legal formal juga dari sisi adat istiadat bahwa memang ada berbagai macam masalah dari program-program yang terkait dengan PSN PIK 2 ini. Yang itu kita mendengar berbagai macam narasi-narasi masyarakat di bawah bahwa mereka menginginkan bahwa proyek ini secara mutlak untuk dibatalkan. Demikian sementara Mas Yusuf, Mas. Oke, Kiai, ini menjadi saya putar dulu ini ada kunjungan Dewan ketika melihat pagar laut, nanti kemudian ke Kang Ropi. Kita langsung melakukan sidak ke pagar laut Tangerang ya. Bersama kita lagi naik amfibi sekarang dengan kawan-kawan Komisi 4. Nah, ini pagar lautnya ini. Baik, pertanyaan satu lagi, Kiai. Apa yang menjadi harapan atau solusi Kiai Imad sebagai warga Tangerang dan ketua adat kearyaan Tangerang? Pemangku adat, ketua pemangku adat ya, bukan ketua adat. Jadi Balai Adat Tangerang ini sebelum saya jawab,
Balai Adat Tangerang adalah lembaga adat berbadan hukum sejak 2017 di Kabupaten Tangerang yang telah bekerja sama dengan Bupati Tangerang sejak dilahirkannya. Kemudian telah banyak bekerja sama dalam bidang adat dan kebudayaan dengan Kabupaten Tangerang secara instansi, terutama di dalam penulisan sejarah, kerjasama dengan para tokoh-tokoh sejarah, ahli-ahli sejarah dalam rangka mengungkap hari jadi Kabupaten Tangerang yang dulu pada 27 Desember kemudian dirubah oleh Profesor Dr. Nina Lubis, pakar sejarah dari Unpad. Di situ juga kita dilibatkan dalam diskusi di dalam menyampaikan data-data lokal tentang sejarah Tangerang. Dan kemudian pula kita dimintai juga oleh Kabupaten Tangerang, dalam hal ini adalah dinas terkait tentang kepahlawanan nasional, ketika Bupati Tangerang ingin mengusulkan tokoh Tangerang Raden Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional. Kita juga Balai Adat itu disertakan untuk dimintai berbagai macam pandangan-pandangan tentang kesejarahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam Balai Adat Tangerang itu ada ketua, namanya Ketua Balai Adat, itu Bapak Haji Ali Taba, MPD, sedangkan saya itu Ketua Pemangku Adatnya. Jadi bukan Ketua Balai Adat Tangerang, tetapi Ketua Pemangku Adat Kearyaan Tangerang. Ini saya perlu luruskan agar nanti tidak menjadi bingung kok ada ketua adatnya dua. Jadi saya hanya Ketua Pemangku Adat Kearyaan Tangerang yang diangkat oleh pengurus Balai Adat Kearyaan Tangerang itu. Ya, pertanyaan dari Mas Yusuf tadi, harapan apa yang ingin kita dapatkan dari pemerintah? Tentunya kita mengharapkan bahwa segala bentuk pembangunan di Tangerang itu harus sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat masyarakat Tangerang. Dalam hal ini tentang program atau proyek strategis nasional, yaitu PSN, PIK 2, dan yang terkait dengannya, yaitu adanya pagar laut, adanya sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik yang sekarang ini kemudian muncul di Laut Tangerang. Nah, ini tentunya memprihatinkan bagi kami. Awalnya kita sangat mengharapkan adanya program strategis nasional di Kabupaten Tangerang yang tercinta ini akan membawa dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang. Tetapi melihat kemarin adanya sertifikat hak guna bangunan di atas laut, kemudian juga ada sertifikat hak milik, yang artinya nanti apabila sertifikat hak milik yang hari ini kemudian dimiliki oleh korporasi misalnya, itu berarti laut kita telah dijamah dan dikuasai oleh pihak swasta. Pertimbangan lainnya dari kami, saya terutama, adalah kenapa kita ini mempersoalkan adanya proyek di sepanjang laut kita. Karena ketika kita melihat master plan-nya itu dari mulai Kosambi sampai ke Muncung di Tanara, Klonjo kemudian sampai Tanara, itu seluruh garis pantai itu dikuasai nanti oleh pihak swasta itu. Ini terkait pula dengan kedaulatan nasional kita, di mana pesisir pantai harus mutlak dikuasai oleh negara, dan apabila ada pengelolaan oleh masyarakat di sana harus betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal, sosiologis, antropologis. Juga misalnya ada di sana beberapa taman wisata, tempat wisata yang hari ini dikelola masyarakat. Seperti di Tanjung Pasir, Tanjung Kait, Pulau Cangkir. Bagaimana nasibnya itu? Di situ terkait dengan ekonomi masyarakat, pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya. Itu pula yang harus diperhatikan. Jadi harapan kami kepada pemerintah itu ketika ingin menggelontorkan sebuah proyek strategis nasional, terutama di wilayah kami di Kabupaten Tangerang ini, harus memperhatikan hal-hal yang telah saya sebutkan di atas. Terima kasih.